Coba sebelum sini dan video ini saya akan menganalisis One Piece yang terbaru yaitu di chapter 1025. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah seperti biasa nih, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai chapter terbaru kemarin yaitu di chapter 1025. Dimana pembahasan lebih dalam ini akan kita sebut sebagai bongkar tuntas anjos. Nah buat kalian juga nih yang belum tahu alur ceritanya seperti apa di chapter 1025 ini, kalian bisa langsung klik ke video review dengan klik kartu di atas kanan ya. Nah kita akan langsung masuk saja membahas cover dari requestan kali ini yang ternyata sudah lebih dari 30 chapter masih belum kembali ke cover story. Oda bingung kali ya mau bahas cover story apaan, soalnya ceritanya yang mungkin bisa dimasukkan ke story ini yaitu referee doang. Tapi mungkin referee ini terlalu penting lah kalau dibahas di cover story doang, makanya Oda masih nunda dan masih membahas cover request saja. Dimana request kali ini diisi oleh sang dewa kita yaitu God Usopp yang sedang diwawancara dengan pakaian khas Kapten Bajak Laut. Dia pasti lagi menceritakan kisah kepahlawanan Usopp nih, yang kalau kita ingat di chapter lalu Usopp ngaku-ngaku punya Hausoku no Haki. Dan sekarang keluar cerita kepahlawanannya ini, waduh semakin-makin aja nih kisah kebohongan Usopp yang siap menjadi kenyataan. Dimana terlihat di sini Momonosuke yang sudah berubah menjadi dewasa benar-benar cuma fisiknya doang. Karena dari cara ngomongnya juga dan ketakutannya ini masih mirip seperti Momonosuke waktu masih 8 tahun. Bahkan di sini pun Luffy bilang jika kau sudah dewasa tapi masih aja penakut seperti dahulu. Bener-bener dah Momo Gyuno ini. Nah kembali ke Yamato versus Kaido, di sini gila banget, bahkan Yamato bisa melukai Kaido di Reme Hake-nya yang lagi-lagi di mode hybridnya itu. Dimana terlihat ada petir hitam juga nih dari Kanabo-nya Yamato. Ya sebenarnya bisa kita bilang dia menang beradu Reme Hake-nya yang sudah jelas sekali di sini Yamato sudah bisa mengontrol Hausoku Haki-nya alias menginfuse ke dalam serangannya. Dimana Luffy yang masih baru saja bisa, di sini Yamato sudah cukup ahli menggunakannya. Ya tapi bahasan kekuatan di antara Yamato dan Kaido ini sudah saya bahas di analisis chapter lalu ya. Jadi kalian bisa lihat ke sana saja jika ingin lengkap. Nah yang mau dibahas di sini adalah yang cukup unik juga, yaitu Yamato mempunyai jurus dengan nama Kagami Yama yang membuat tubuhnya dapat dilapisi seperti kaca lah agar tidak terluka. Ini mirip dengan pasir pelindung milik Gaara di komik sebelah. Masih bingung juga sih apa hubungannya ya antara Zoan Makami dengan kemampuannya itu. Apa mungkin karena di mitosnya Kagami ini berada di gunung yang ditemukan oleh Yamato Takeru, jadi Oda mengambil referensinya ke sana karena toh nama dari Kagami Yama, Yama ini berarti gunung. Cocok lagi banget. Dimana ini adalah satu kemampuan yang sangat menarik sih, karena sejauh ini tidak banyak karakter yang dapat menciptakan hal pertahanan seperti itu. Yang saya ingat adalah Bartolomeo dengan Bari-Bari Nominya, dan selanjutnya Torao dengan Kurtenya yang digunakan untuk menahan serangan Kaido. Sisanya adalah pertahanan yang langsung dari tubuhnya sajalah, bukan menciptakan hal seperti itu. Lalu Himorugirinya Yamato ini, serangan yang ternyata sangat kuat sekali, bahkan jika kalian perhatikan, sebelumnya Kaido mencoba untuk menahannya dengan kanabunya itu. Tapi serangan ini masih tertembus dan kita lihat di halaman selanjutnya terlihat impact yang sangat kuat kepada Kaido itu. Mau dihajar segimanapun, Kaido ini masih bangkit kembali dan bangkit kembali. Seakan-akan semua serangan yang sudah diterima Kaido selama perang ini tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Ya buat yang ingin tahu lah serangan apa aja yang udah masuk ke Kaido, kalian bisa cek ke video ini langsung. Dan yang perlu di-highlight adalah ternyata Kaido sebagai Oni dan nama Pulau Onigashima juga, serta yang baru kita tahu di chapter lalu, Yamato ini waktu kecilnya disebut sebagai Oni Princess atau mungkin Ratu Oni lah. Dan ternyata mereka ini literally sebagai Oni alias ras Oni langsung.
Kirain hanya tampilannya sajalah yang seperti Oni atau Ogre atau iblis Jepang lah. Ternyata dia benar-benar bagian dari ras Oni yang benar-benar ada. Dan dengan ini semakin masuk akal sih ketahanan tubuh Kaido yang sangat kuat itu alias sangat berbeda lah dengan manusia biasa. Dimana dikatakan dahulu hobinya adalah bunuh diri. Ingat, itu hobi loh, bukan impian. Karena jika impiannya bunuh diri, berarti dia memang benar-benar ingin mati saja, berarti dia ini senang melakukan perbuatan bunuh diri yang dia lakukan berkali-kali. Ingatlah konsepnya hobi. Yang memang sebenarnya tidak beda jauh sih arti antara impian dan hobi ini, tapi sebenarnya konsep awalnya cukup berbeda. Mungkin kurang lebih gini kali ya untuk analoginya. Kalian punya impian ingin menjadi YouTuber atau video kreator dengan segala effort yang ada seperti harus scripting lah, editing video lah, dan yang lain-lain. Tapi kalian tidak nyaman dalam proses pembuatannya, jadi impian barusan ini bisa kita bilang tidak kita senangi walaupun itu adalah impian kita. Tapi misal kalian punya hobi jadi YouTuber atau video kreator dengan segala effort yang tadi saya katakan, kalian ini karena senang melakukannya, mau berkali-kali pun kalian ngedit video lah dengan segala macamnya, kalian gak akan ngerasa capek alias malah senang lah karena itu namanya hobi. Nah itulah yang cukup beda konsepnya di antara hobi dan impian ini. Walaupun banyak juga impian ini didapatkan dari hobi yang dilakukan terus-menerus. Nah untuk Kaido ini hobinya mati karena dia senang melakukannya dan dia lakukan berkali-kali. Di analisis saya ini itu adalah hubungannya dengan ras Oni-nya itu. Apakah ras Oni ini setidak bisa mati itu atau sekuat itu untuk tubuhnya? Karena di awal perkenalannya saja dikatakan dia berapa kali disiksa, dieksekusi oleh para admiral dari Angkatan Laut, bahkan oleh para Yonkou lain, tapi masih tetap saja dia ini dapat hidup. Atau bisa kita bilang tidak mati-matilah. Dan jika ingat perkataan Kaido juga bahwa Hausoko Haki tingkat tinggi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkali-kali berada di ambang kematian. Nah, bukankah ini dapat benang merahnya? Jadi, maksud hobi yang saya katakan barusan itu bukankah semakin masuk akal? Hobi bunuh diri yang Kaido katakan itu ternyata ada tujuan dan maksud lainnya. Terutama sebagai Oni, dia ini ingin meningkatkan kemampuannya dengan hobinya itu alias bunuh diri. Dan dengan berada di posisi yang hampir mati, hakinya ini akan meningkat sangat kuat juga. Sebenarnya teori ini masih cukup ambigu sih karena apakah semua manusia pengguna haki peningkatan kekuatannya dengan cara yang sama atau hanya ras Oni saja yang punya privilege khusus akan hal tersebut. Dan lagi-lagi ngomongin ras Oni ini saya masih berpendapat sih ras-ras lain selain manusia yang ada di One Piece ini, lebih tepatnya manusia normal lah, mereka adalah ras penentang dewa alias dewa seperti Tenryubito lah. Karena kita lihat seperti Fishman, Tontata, Ming, Skypiea, dan banyak suku lainnya, mereka semua tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Yang notabene mereka ini sebagai dewa di dunia ini, apalagi yang terbaru kita tahu ras lain alias ras King ini dengan Lunariannya. Ini sebenarnya akan saya jadikan mega teori lain sih, tapi intinya saya mau bilang kalau alasan mereka semua menentang dewa saat ini alias Tenryubito pun sangat masuk akal. Ras Oni dan ras Lunarian di satu bajak laut Kaido dan tepat seperti apa keinginan Kaido ingin membuat perang raksasa atau The Great War yang dapat menjungkir balikan dunia ini. Itu sebenarnya tepat sekali seperti ramalan Joy Boy yang dikatakan oleh Oden dan juga Shirohige sebelum kematiannya. Jadi bukankah itu semua saling berhubungan satu sama lain? Nah, lanjut. Kita lihat di sini ternyata kecepatan terbang dari naga ini sangat gila sekali ya, di luar dari ukuran tubuhnya yang sangat masif itu. Karena mereka dapat sampai ke Onigashima dari daratan hanya dalam hitungan detik saja, ya seperti yang Luffy katakan lah. Dan karena kebocilan dari Momonosuke, dia masih tutup mata selama terbang dan malah masuk ke dalam kastil bukannya ke puncak Onigashima. Di sini kita lihat reaksi Queen dan Sanji yang keduanya bahkan lagi bertarung masih sambil ngudut guys, sebat dulu. Udah paling cocok emang lah kedua orang ini. Dan kalau dilihat-lihat juga, Momonosuke di mode naganya ini fisiknya benar-benar meningkat drastis ya. Dia dapat menabrak dinding Onigashima yang tebal itu seakan bukan apa-apa. Padahal ingat, dia baru saja berubah jadi dewasa dan baru ke mode naga di usia dewasanya itu. Apalagi Kaido yang sudah punya kemampuannya dari 38 tahun yang lalu. Bukankah sudah terlihat bagaimana Kaido sangat hebat sekali dengan fisiknya dan Momonosuke saja baru bisa sudah sekuat itu. Di sini kalian bisa melihat mata kiri tengkorak Onigashima yang retak di panel ini. Itu adalah ulah dari Momogiono yang asal tabrak saja.
Padahal beberapa halaman sebelumnya kita lihat lubang matanya masih normal. Waduh, bener-bener banget dah. Yamato yang menyadari ada keributan di bawah dan Kaido malah nyalahin Big Mom karena keributan itu. Aduh, kasian deh nyebutnya bahkan si sialan Linlin yang lagi-lagi disalahkan semuanya ke nenek tua. Dari Vivid Card yang terbaru terkonfirmasi usia Kaido di 59 tahun yang cukup lumayan lah di bawah Big Mom. Lantas Big Mom ini berkali-kali menganggap Kaido sebagai adiknya sendiri. Di sini Yamato dan Kaido kembali ke mode manusianya lagi dan kita lihat Luffy serta Yamato menggunakan serangannya yang diinfuse dengan Hausoku no Haki. Karena terlihat ada petir hitam di serangannya itu. Yang serangan tersebut kena telak ke muka Kaido. Ya bosan sekali Kaido tetap bangkit kembali seakan-akan serangan itu tidak berasa apa-apa. Di sini Luffy kembali ke mode Gifford-nya hanya dalam hitungan detik saja. Satu serangan dan kembali ke mode manusia normal lagi. Hal yang sudah Luffy lakukan berkali-kali lah di perang Onigashima ini. Dan chapter ditutup dengan An Image of the Dragon yang jadi judul chapter kali ini, yaitu Kaido dan Momonosuke di mode naganya. Buat yang bilang nih, bang kok ukurannya mirip ya di antara keduanya? Ya ini karena perspektif dari gambar aja sih. Harusnya untuk Kaido ini jauh lebih besar dibandingkan Momonosuke. Karena kita ingat ukuran manusia mereka aja udah jauh banget. Kaido sebesar 7 meter lebih, sedangkan Momonosuke di usia dewasa paling 2 meteran lah. Ya kurang lebih setinggi Yamao ini. Lah makin cocok gak tuh, usia udah sama di 28 tahun, tinggi juga sama. Wah, Yamao X Momo mesum. Chapter tutup dengan perkataan Kaido, ternyata kau adalah bocah itu anak dari sang rival abadinya Kozuki Oden, yang anaknya malah mirip dengan dirinya sendiri sebagai sesama naga. Di satu sisi, Yamato yang anaknya malah ingin jadi Kozuki Oden. Waduh, ini malah saling berlawanan sekali. Wah, memang complicated ya dunia ini. Gimana ya perasaan Kaido ada orang lain yang punya kemampuan yang sama dengan dirinya di naga seperti itu. Di saat kalian punya satu hal yang cuma ada satu di dunia ini, ada orang lain nih yang bikin hal yang sama tapi itu tiruannya aja. Wah, itu kesel banget gak sih? Tapi combo dari Yamato, Luffy, dan Momonosuke ini cukup menarik sih. Yamato yang tahu isi jurnal dari Oden, atau dengan kata lain yang tahulah bagaimana dunia ini sebelumnya. Atau mungkin sejarahnya dan ramalan masa depannya seperti apa. Lalu Luffy yang Yamato sendiri bilang dia punya impian yang sama dengan Roger, dan Momonosuke yang Yamato sendiri bilang dia adalah orang yang akan memimpin dunia ini menuju fajarnya. Yamato dan kedua Joy Boy yang akan mendatangkan fajar ke dunia ini bersama Anjos. Nah jadi itulah untuk analisis chapter kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue di Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.